Renungan Pagi, Rise Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima roh kebenaran dalam hidup ini, agar tidak hanya mengerti akan kebenaran, tetapi mempraktekkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Carla Waworuntu. Kepada Ibu Carla, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan kita hari ini, Kamis 20 November tahun 2025, berjudul, Kita Harus Mengetahui Kebenaran dan Mempraktekannya. Ayat inti diambil dalam Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Kita tidak boleh menetapkan standar kita dan kemudian menafsirkan segala sesuatu untuk mencapai titik ini. Disinilah beberapa reformator besar kita telah gagal, dan inilah alasan mengapa banyak orang yang saat ini mungkin menjadi pejuang yang hebat bagi Allah dan kebenaran, justru berperang melawan kebenaran. Allah menghendaki kita untuk menjadi pembelajar, pertama dari firman yang hidup, dan kedua dari rekan-rekan kita. Inilah perintah Allah. Firman Allah adalah pendeteksi kesalahan yang hebat. Kepadanya kita percaya segala sesuatu harus dibawa. Alkitab harus menjadi standar kita untuk setiap doktrin. Kita harus mempelajarinya dengan penuh hormat. Kita tidak boleh menerima pendapat siapapun tanpa membandingkannya dengan kitab suci. Disinilah otoritas ilahi yang tertinggi dalam hal iman. Firman Allah yang hiduplah yang akan memutuskan segala perselisihan. Ketika orang-orang mencampurkan kecerdasan manusiawi mereka sendiri dengan firman kebenaran Allah, dengan memberikan serangan tajam kepada mereka yang berselisih dengan mereka, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa hormat yang kudus terhadap firman Allah yang diilhami.
Mereka mencampurkan yang manusiawi dengan yang ilahi, yang biasa dengan yang kudus, dan mereka meremehkan firman Allah. Penafsiran kitab suci yang benar bukanlah satu-satunya yang dituntut Allah. Dia memerintahkan kita agar kita tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga mempraktekkan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Kita harus membawa ke dalam praktek kita, dalam pergaulan kita dengan orang lain, roh Dia yang telah memberi kita kebenaran. Kita tidak hanya harus mencari kebenaran seperti mencari harta karun yang tersembunyi, tetapi merupakan suatu keharusan yang positif jika kita bekerja bersama Allah, bahwa kita menaati syarat-syarat yang ditetapkan dalam firman-Nya dan membawa Roh Kristus ke dalam hati kita, agar pemahaman kita diperkuat dan kita menjadi guru yang cakap untuk memberitakan kepada orang lain kebenaran yang diwahyukan kepada kita dalam firman-Nya. Tidak ada jaminan bahwa doktrin kita benar dan bebas dari segala kesalahan, kecuali kita setiap hari melakukan kehendak Allah. Jika kita melakukan kehendak-Nya, kita akan mengenal doktrin tersebut. Kita akan melihat kebenaran dalam keindahan yang suci, kita akan menerimanya dengan rasa hormat dan takut akan Allah, dan kemudian kita dapat menyampaikan kepada orang lain apa yang kita tahu sebagai kebenaran. Jiwa yang mengasihi Allah dan pekerjaannya akan seterus terangnya siang hari. Tidak akan ada lagi perdebatan, tidak ada lagi yang mengelak dari makna sejati kitab suci. Firman Tuhan adalah dasar dari semua doktrin kita. Dikutip dari Letter 20 tahun 1888. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 393, paragraf 2. Firman Allah yang hidup tidak hanya tertulis, tetapi juga diucapkan. Alkitab adalah suara Allah yang berbicara kepada kita, sepasti yang dapat kita dengar dengan telinga kita. Jika kita menyadari hal ini, betapa takjubnya kita akan membuka firman Allah, dan betapa sungguh-sungguhnya kita akan menyelidiki ajaran-ajarannya. Membaca dan merenungkan kitab suci akan dianggap sebagai pertemuan dengan Yang Maha Kuasa. Membaca Alkitab adalah membaca firman Allah yang hidup. Tetapi tidak hanya sampai di situ, sebab firman Allah yang hidup bukan hanya yang tertulis, tetapi suara Allah yang berbicara kepada kita. Bagaimana Allah berbicara kepada kita? The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2, berkata, Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan, sebagaimana firman dari Bapa. Jadi, Allah Bapa berbicara melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 799, paragraf 2. Adalah suara Kristus yang berbicara melalui para nabi dan Bapa, mulai dari zaman Adam hingga akhir zaman. Kita mendengar suara Bapa oleh mendengar suara anak Allah. Karenanya Kristus adalah firman Allah, yaitu firman Allah yang hidup. Roh Nubuat menambahkan dalam The Review and Herald tanggal 2 Maret tahun 1886 paragraf 8 yang berbunyi, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan semua para nabi dan bapa mendengar Injil melalui Kristus. Mereka melihat keselamatan umat manusia melalui pengganti dan jaminan Yesus Sang Penebus dunia. Jelas bahwa Allah Bapa berbicara kepada kita hanya melalui satu jalan,
yaitu anaknya. Yesus inilah firman Allah yang hidup. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 331 paragraf 3. Firman Allah adalah pendeteksi kesalahan yang hebat. Kepadanya kita percaya segala sesuatu harus dibawa. Alkitab harus menjadi standar kita untuk setiap doktrin. Kita harus mempelajarinya dengan penuh hormat. Kita tidak boleh menerima pendapat siapapun tanpa membandingkannya dengan kitab suci. Namun, apakah tugas kita untuk mendeteksi kesalahan? Apakah bagian kita untuk menjadi ahli doktrin? Oh tidak. Renungan hari ini menasihatkan kepada kita semua dalam halaman 331 paragraf 5. Penafsiran kitab suci yang benar bukanlah satu-satunya yang dituntut Allah. Dia memerintahkan kita agar kita tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga mempraktekkan kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Nah, bagaimana caranya? Oleh menerima kehadiran Kristus dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 109, tahun 1896, paragraf 16, yang berbunyi, Kristus sedang mengetuk pintu hati Anda, meminta izin masuk. Akankah dia mengetuk dengan sia-sia? Apakah Anda akan menolak dia masuk? Atau akankah Anda menyambut dia sebagai tamu terhormat? Jangan menolak untuk mengizinkannya masuk, karena kasih Yesus lebih berharga bagi Anda daripada kasih seluruh dunia. Dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 331 paragraf 5. Kita harus membawa ke dalam praktek kita, dalam pergaulan kita dengan orang lain, Roh Dia yang telah memberi kita kebenaran. Inilah Roh Kristus yang harus kita bawa dalam praktek kehidupan kita. Maka kita tidak hanya mengetahui kebenaran, namun juga mempraktekkannya. Sebab kita bukan hanya baca dan dengar firman Allah yang hidup, namun memiliki firman Allah yang hidup tersebut tinggal di dalam hati kita, yang mengerjakan praktek-praktek kebenaran dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Tidak cukup bagi kami tahu kebenaran, mengerti kebenaran, tetapi yang terutama adalah menghidupkannya. Dan untuk itu kami perlu akan kehadiran Kristus dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh kebenaran, kami tidak hanya mengerti, tapi dapat menghidupkan. Sebab praktek-praktek kebenaran dalam hidup kami adalah pekerjaan Yesus dalam hati kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.